Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari ini Minggu 3 September 2023. Kembali Tuhan siap untuk memberikan kepada kita kekuatan bagi kehidupan rohani kita. Renungan hari ini berjudul Ketika Berada di Padang Gurun. Kita akan membaca satu ayat dari kitab Nabi Nehemia pasal 9 ayat 21. Demikian bunyinya, 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Saudara-saudara, setiap hari tanpa terkecuali semua orang pasti dipusingkan oleh kebutuhan hidupnya. Belum lagi saat ini kita melihat segala sesuatu sudah semakin mahal, sehingga hidup dirasa semakin sulit. Pikiran pun akhirnya ikut terpengaruh oleh suasana yang seperti itu, sehingga menjadi kacau, penuh dengan rasa khawatir, hingga tak jarang menggoyahkan keyakinan kita terhadap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar sesuatu dari perjalanan bangsa Israel selama mereka berada di padang gurun. Kita semua tahu bahwa padang gurun bukanlah tempat yang menyenangkan untuk dijelajahi, apalagi dalam kurun waktu yang lama. Padang gurun bisa disebut sebagai tempat yang ekstrim, karena pada saat siang hari akan sangat panas, sementara pada waktu malam akan terasa begitu dingin. Saat itu mungkin hanya ada sedikit tumbuhan yang bisa dikonsumsi, atau bahkan tidak ada sama sekali. Air sebagai sumber kehidupan pun sangat sulit ditemukan di padang gurun. Bisakah kita membayangkan bagaimana perasaan bangsa Israel selama perjalanan mereka di padang gurun? Tetapi lihatlah saudara, apa yang Tuhan lakukan selama umatnya berada di sana. Yang pertama, Tuhan tidak membiarkan umatnya berkekurangan. Di tengah padang gurun yang tanpa harapan, Tuhan memberkati umatnya dengan caranya yang ajaib. Alkitab mencatat bahwa selama 40 tahun, Tuhan memberikan mereka makan. Pakaian mereka tidak rusak dan kaki mereka pun tidak bengkak. Pada pagi hari, Tuhan selalu menyediakan mana dan burung puyuh pada waktu petang. Saudara bisa baca dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 12-15. Bahkan Tuhan mengubah air pahit menjadi manis agar layak diminum oleh umatnya. Keluaran 15 ayat 22-25. Dan memerintahkan bukit-bukit batu untuk mengeluarkan airnya. Bilangan 20 ayat 8. Yang kedua, Tuhan tidak membiarkan umatnya sendirian. Di tengah padang gurun yang ekstrim, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ia berjalan di depan umatnya pada waktu siang dalam tiang awan untuk melindungi mereka dari terik matahari yang menyengat. Dan ketika malam tiba, dalam tiang api, ia menerangi dan menghangatkan mereka dari gelap dan dinginnya malam. Saudara-saudara, kita tahu bahwa di dalam segala keadaan Tuhan ada bersama-sama dengan umatnya. Bahkan di saat umatnya tidak setia kepadanya, meremehkan kuasanya dan meragukan kredibilitasnya sebagai Tuhan semesta alam, ia selalu ada untuk menyertai mereka. Dengan menyaksikan kebenaran ini, masih adakah di antara kita yang ragu-ragu akan penyertaan Tuhan? Memang percaya kepada Tuhan tidak segera mengubah keadaan kita menjadi lebih baik, tetapi yang pasti membuat keadaan rohani kita semakin dewasa dan bertumbuh, sehingga kita mampu bertahan dan kuat di tengah keadaan yang sulit dan tidak ada harapan, serta tetap berserah dan terus-menerus menantikan pertolongannya. Karena Tuhan lebih suka mengubah cara pandang kita saat menghadapi masalah daripada mengubah keadaan. Tuhan ingin agar kita belajar percaya kepadanya lewat masalah-masalah yang kita alami. Oleh karena itu, mari kuatkanlah dan teguhkanlah iman kita
maka kita akan melihat mujizat-mujizatnya nyata dalam kehidupan kita. Mazmur 31 ayat 25, demikian bunyinya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita pasti memiliki harapan-harapan kepada Tuhan. Harapan agar Tuhan menolong hidup kita dalam berbagai masalah, dalam berbagai pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Itu sebabnya kalau kita berharap kepada Tuhan, maka iman kita tidak boleh goncang. Harus semakin kuat dan semakin teguh hati kita, iman kita kepada Yesus Kristus. Kalau kita hanya berharap tanpa ada kekuatan dan keteguhan iman, maka sia-sialah pengharapan kita. Sebab itu marilah di tengah kesulitan yang saudara alami mungkin saat-saat ini, entah apa saja kesulitan saudara, tetaplah berserah kepada Tuhan, jangan mengomel, jangan berontak. Sebab Tuhan itu tidak pernah mengabaikan kita. Dalam keadaan panas terik, dalam keadaan malam yang gelap dan dingin, dalam segala keadaan, Tuhan ada bersama kita. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang semakin dewasa secara rohani, semakin paham akan rencana dan kehendak Tuhan, semakin mengenal pribadi Yesus Kristus. Maka kita akan menikmati kemanisan kasih-Nya, anugerah-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur pagi hari ini ya Bapa di dalam surga, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti kami nikmati dalam hidup kami.
Terima kasih karena Tuhan telah mengingatkan kami untuk selalu dan selalu percaya kepadamu di tengah permasalahan hidup kami. Apapun permasalahannya, bagaimanapun juga kondisinya, Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kami mau terus mempercayai Tuhan, bahkan lebih teguh lagi memiliki iman kepada Yesus Kristus. Kami percaya Engkau bekerja untuk membentuk hidup kami agar sesuai dengan rencanamu, dan segala hal yang kami perlukan dalam hidup kami selama di dunia, pasti Tuhan akan cukupkan. Sebagaimana Tuhan menyertai dan mencukupkan bangsa Israel saat mereka melewati padang gurun yang begitu mengerikan, demikian juga kami percaya Tuhan menyertai kami dalam keadaan apapun. Kami mau mempercayai Tuhan, hanya Tuhan yang kami harapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan cara yang ajaib, Tuhan memelihara dan melindungi umat-Nya. Karena itu bersabarlah dan tetaplah percaya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.